Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ya. Hari ini kita akan mulai belajar pada pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya, apakah teman-teman kalian ini sudah masuk semua apa belum ya? Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Kayaknya itu Master Ibu. Master Ibu ya? Ya udah. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong pada salah satu teman kalian, mungkin Mas Hendro untuk berdoa. Yuk, Mas Hendro. Iya, Guru. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita nyanyi Bagimu Negeri. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran 1. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan dongeng. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita dalam dongeng, jenis-jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi, sumber daya alam, dampak sumber daya alam, serta upaya pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menyebutkan unsur-unsur cerita tentang isi buku sastra. Untuk pembelajaran IPA, kita dapat menyebutkan bermacam-macam sumber daya alam, cara pelestarian, dan dampak pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya, sudahkah kalian membaca buku anak-anak? Nah, tadi kan Ibu bertanya kenapa kita harus membaca? Karena kita berhubungan dengan dongeng. Mbak Rizky, dongeng merupakan, coba apa itu? Ibu sudah menampilkan. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Itu Ibu. Ya, bagus Mbak Rizky. Sekarang lanjut tentang unsur-unsur dongeng. Di dalam dongeng terdapat bermacam-macam unsur. Yang pertama adalah tema, yaitu yang kita bicarakan, yang kita baca nanti. Yang kedua adalah tokoh atau perwatakan, baik buruknya orang yang ada di situ. Kemudian ada latar atau tempat kejadian, alur atau jalan cerita, sudut pandang, serta amanat atau pesan yang disampaikan. Kemarin Ibu sudah memberikan sebuah cerita tentang tukang kayu yang jujur melalui WA. Siapa yang sudah membaca ya anak-anak? Adakah yang sudah membaca? Mas Wahyu sudah membaca? Sudah, Bu. Sudah. Coba sekarang Mas Wahyu, kalau sudah membaca, kira-kira tokoh cerita dalam tukang kayu apa ya Mas Wahyu? Tokohnya yaitu tukang kayunya, Bu. Ya, pintar. Yang lain harus membaca ya, seperti Mas Wahyu. Nanti dibaca lagi, karena di dalam cerita itu nanti Ibu memberikan sebuah tugas. Tugas yang akan kalian kerjakan adalah nanti menentukan isi dalam cerita. Sudah paham semua, nggih? Lanjut ya, tadi pekerjaan ada 2 macam, yaitu menghasilkan barang seperti petani, koki, atau pelukis. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau memberikan pelayanan kepada orang lain. Tadi seperti guru memberikan pelayanan, yaitu memberikan ilmu pada kalian. Kenapa orang tua kita harus bekerja? Kenapa uang, Bu? Kegiatan ekonomi, siapa yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Produksi, konsumsi, distribusi. Ya, bagus sekali. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Produksi yaitu kegiatan menciptakan barang konsumsi, memakai,
Distribusi adalah menyalurkan. Tujuan kegiatan ekonomi apa? Tujuan kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan Bu dan menghasilkan laba atau keuntungan bagi manusia. Iya, bagus sekali. Mas Malik tadi ya, Pak Mas Wahyu. Sekarang Ya Bu, saya Bu Malik. Mas Malik pintar. Coba nanti sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada pada gambar. Coba kita bayangkan, jika kayu dipotong oleh tukang kayu secara terus-menerus, apa yang akan terjadi pada hutan kita? Coba. Gundul. Gundul akan habis. Terus kalau hutannya habis, apa yang terjadi? Bisa? Banjir. Untuk itu, kita tidak boleh menebang hutan terlalu banyak seperti Pak tukang kayu itu. Kalau terlebih banyak menebang, berarti kita tidak boleh. Karena kayu merupakan sumber daya alam. Apa ya sumber daya alam itu? Lanjut. Adalah sesuatu yang ada di alam. Ibu mempunyai sebuah video. Coba kita lihat bersama-sama. Tentang sumber daya alam. Ini jenis-jenisnya, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral atau non hayati. Cara pemanfaatannya sekarang dilihat. Tetapi cara pemanfaatan yang tidak terkendali mengakibatkan banyak kerusakan. Jadi cara penanggulangannya sekarang dengan cara pelestarian alam, dengan cara menghemat BBM, tidak melakukan penebangan secara liar, juga tidak melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Nah, tujuan pelestarian lingkungan tersebut adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Nanti kalian bisa lihat di WA saja ya, kalau tadi tidak ada suaranya. Nah, sekarang dampak buruk dari sumber daya alam. Coba siapa yang dapat menyebutkan gambar yang pertama apa? Mbak Dewi coba. Gambar apa itu? Longsor, Bu. Banjir tadi karena hutannya gundul. Karena hutan gundul banjir terus jadi longsor. Upaya pelestarian sumber daya alam yaitu satu. Reboisasi. Apalagi? Tanam. Iya. Tidak membuang sampah sembarangan. Pertanian menetap. Nah, tugas yang terakhir adalah menyebutkan manfaat sumber daya alam, akibat, dan juga upaya. Satu hal lagi, nanti tugas. Kalian harus melakukan cara pelestarian sumber daya alam. Contohnya, membuang sampah, nanti bisa difoto. Yang evaluasi nanti kalian bisa lihat itu di bawahnya sudah ada linknya. Nanti dikirim paling lambat jam 7 malam saja. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Ampun, Bu. Untuk kesimpulan hari ini berarti kita tadi belajar tentang apa saja? Yang pertama tentang Unsur-unsur dongeng. yang kedua tentang Jenis pekerjaan. pekerjaan, yang ketiga kegiatan ekonomi, empat apa? Sumber daya alam. Pintar sekali. Nah, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa dulu. Kita tutup dulu berdoa. Mas Malik saja. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, Memberi salam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.